Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selmi Aulia Martin dengan NIM 12211620735 dari kelas 1A Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Bangsa Indonesia sejak zaman lampau, jauh sebelum kemerdekaan merupakan bangsa yang religius, bangsa yang saling tolong-menolong satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, ketika para pendiri negara ini mencari dasar berpijak berdirinya negara Indonesia yang merdeka, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut dapat kita lihat ketika BPUPKI yang melakukan sidang pertama dan sidang kedua. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu ada sumber hukum. Satkipo Raharjo menyatakan, salah satu aspek dalam hukum yaitu kepastian. Artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam bermasyarakat. Nah, salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut, yaitu masalah dari hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal. Sumber hukum juga dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari segi hukum atau ilmu hukum, sosiologis maupun filosofis. Lanjut ke sumber hukum yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu yang pertama ada sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Nah, sumber yang pertama ini merupakan sumber yang diakui oleh hukum itu sendiri, sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum yang lainnya. Dan yang kedua ada sumber hukum yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum. Dilihat dari sisi historis, sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang menggali bahan dalam penyusunan undang-undang. Sedangkan dilirik dari sisi sosiologis, sumber hukum berarti faktor-faktor yang benar-benar menyebabkan hukum benar-benar berlaku. Faktor tersebut adalah fakta-fakta dan keadaan yang menjadi tuntunan sosial untuk menciptakan hukum. Nah, sumber hukum pada hakikatnya tidak dapat dijelaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang diformulasikan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya, yang kemudian menjadi cita hukum seperti Pancasila bagi negara Indonesia. Next, yang kedua ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bagaimanakah Pancasila bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum? Nah, untuk menjawab permasalahan ini diketengahkan teori oleh Hans Kelsen, yaitu teori hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum. Teori ini dikembangkan oleh Hans Nawiski, murid dari Hans Kelsen. Susunan norma hukum menurut teori Nawiski yaitu yang pertama, norma fundamental negara, yang kedua, aturan dasar negara, yang ketiga, undang-undang formal, yang keempat, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Nah, apa sih norma fundamental itu? Bisa kita lihat, norma fundamental adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dari suatu negara. Maksudnya yaitu merupakan fundamental negara sebagai dasar pembentukan konstitusi negara Republik Indonesia yang harus tercermin dan menjiwai seluruh isi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia diartikan dalam konteks hukum positif, tidak terkait dengan hukum-hukum yang bersumber pada ajaran agama, hanya terkait dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam pernyataan dan hasil diskusi tokoh Nahdlatul Ulama NU tahun 1984 yang menyatakan Pancasila adalah ideologi dan ideologi bukanlah agama. Agama diciptakan oleh Allah, sedangkan ideologi dibuat oleh manusia. Nah, Pancasila dilihat dari teori Hans Kelsen dan Nawiski tersebut diletakkan pada posisi teratas dalam tata urutan atau hierarkis hukum di Indonesia sebagai fundamental dalam istilah Hans Kelsen, yang berarti bahwa segala peraturan hukum di bawahnya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dalam artinya bersumberkan pada Pancasila. Di dalam TAP MPRS nomor 20 1966 ditetapkan Pancasila sebagai sumber segala hukum. Dan pada TAP MPR nomor 3
tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan menetapkan Pancasila sebagai sumber segala hukum. Dan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat